kisah Abraha dan rencana penghancuran Ka'bah. Ya, karena kita tahu Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau lahir ya pada tahun gajah, ya, dan dinamakan dengan tahun gajah karena pada saat itu ya terjadi peristiwa penghancuran pasukan bergajah, dan bangsa Arab saat itu belum memiliki satu acuan ya untuk menentukan tahun. Maka biasa kalau ada peristiwa besar itulah yang akan dijadikan ya sebagai penamaan untuk untuk tahun tersebut. Dan di zaman Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saat beliau dilahirkan, peristiwa yang besar dan menjadi ingatan bagi bangsa Arab adalah penghancuran pasukan bergajah. Nah, di sini diawali dengan penjelasan pembangunan Al-Qulais. Abraha al-Ashram, penguasa Yaman dari Habasyah, merasa iri melihat orang-orang dari segala penjuru berhaji ke Ka'bah. Ia membangun gereja Mekah bernama Al-Qulais untuk mengalihkan orang-orang agar berhaji ke sana. Penghinaan terhadap Al-Qulais, seorang pria Arab masuk ke gereja, ya, ke gereja tersebut dan mengotorinya sebagai bentuk protes. Hal ini membuat Abraham murka dan bersumpah akan menghancurkan Ka'bah. Ya, pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha ini, ya, dia adalah pasukan yang besar dengan membawa gajah yang paling besar bernama Mahmud, ya, untuk menuju ke Makkah. Baik, ya, jadi perlu kita terangkan. Ya, Abraha ini adalah seorang pemimpin Yaman. Dia beragama Nasrani yang aslinya berasal dari Habasyah atau Ethiopia. Dia seorang panglima perang. Dan sejarah kenapa orang-orang Ethiopia, ya, orang-orang Habasyah bisa sampai ada di Yaman, maka kita perlu mundur ya ke belakang. Yang kalau di dalam Al-Qur'an kita dapati di surat Al-Buruj, ya, ada kisah Ashabul Ukhdud. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ya peristiwa pembantaian orang-orang beriman yang mereka ini dimasukkan ke dalam parit yang berisi api, ya, sampai hampir keseluruhan itu binasa, ya, dan satu orang nanti yang selamat. Satu orang inilah yang mencoba untuk mencari bantuan ya kepada orang Nasrani. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan di dalam hadis kisah tentang seorang raja dengan seorang penyihir, di mana penyihir ini sudah semakin tua dan dia merasa dia sudah butuh murid untuk diajari ya sebagai pelanjut dan penerus tugas dia sebagai penyihir kerajaan. Maka sang raja mencoba untuk mencari pemuda yang cerdas, yang siap untuk mempelajari ilmu penyihir ini. Dan akhirnya didapati seorang pemuda ya di mana dia setiap hari berangkat dari rumahnya untuk menuju ke tempat penyihir. Namun ketika dia berangkat ya menuju ke tempat penyihir, dia melewati satu tempat ya di gua yang ternyata di situ ya ada seorang pendeta Nasrani, ya, seorang pendeta Nasrani. Maka dia belajar tentang agama ini ya, karena ini terjadi sebelum Islam, maka agama yang dianggap benar dan lurus adalah agama Nasrani. Ya, selama menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahannya dan meyakini Nabi Isa alaihissalam sebagai ya satu di antara utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemuda ini belajar ya ilmu dari pendeta ini. Kemudian dia lanjut perjalanan belajar ilmu dari penyihir. Terus dia jalani kondisi yang seperti itu, dan karena ketika dia datang ke penyihir ya suka terlambat. Ya, oleh penyihir biasa dia dihukum. Ya, dan ketika dia nanti pulang ke keluarganya itu juga sama, terlambat dan dimarahi oleh keluarganya. Kenapa dia terlambat? Karena dia menyempatkan untuk singgah terlebih dahulu di tempat pendeta. Dan oleh sang pendeta nanti dikatakan, ya, ketika kamu terlambat ke tempat, katakan bahwasanya tadi ada keperluan di rumah yang memang harus dituntaskan terlebih dahulu, dan kalau pulang ke keluarga terlambat, sampaikan bahwasanya ya masih ada urusan di tempat penyihir sehingga akhirnya pulang ya terlambat. Dan itu dia jalani terus menerus sampai akhirnya dia ingin menguji siapa yang benar.
yang diajarkan oleh pendeta itu ataukah yang diajarkan oleh penyihir, ya, ataukah yang diajarkan oleh penyihir. Maka diceritakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ya, ketika dia melintas di satu jalan, ya, ada hewan melata yang besar yang menghalangi jalan orang-orang, ya, kemudian akhirnya dia menguji kekuatan mana yang benar, ya, apakah yang diajarkan oleh pendeta ataukah yang diajarkan oleh penyihir. Dan fitrah dia lebih dekat kepada apa yang diajarkan oleh pendeta. Maka dia ambil batu dan dia membaca bismillah, meminta pertolongan kepada Allah, dan jika memang apa yang diajarkan pendeta itu benar, ya, maka dia meminta agar Allah, ya, jadikan binatang itu, ya, mati dan tidak menghalangi jalan orang-orang. Dan ketika dia lakukan itu, ya, ternyata hewan besar itu, ya, kemudian tumbang, dan orang-orang, ya, mulai mengenal, ya, pemuda ini. Tapi karena dia terkenalnya sebagai murid penyihir, ya, maka dikenal, ya, sebagai pemuda yang memiliki kekuatan sihir yang bisa, ya, melakukan apapun, bahkan, ya, mengalahkan hewan besar yang menghalangi jalan orang-orang. Nah, kemudian orang-orang mulai mendatangi pemuda ini, ya, yang sakit, ya, minta diobati, yang punya keperluan apa, ya, minta dipenuhi keperluannya. Tapi setiap kali orang yang sakit datang kepada dirinya, ya, dia mengajak, ya, orang ini untuk beriman, ya, untuk bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kemudian didoakan, ya, agar Allah berikan kesembuhan. Dan setiap orang yang datang diajak untuk beriman dan didoakan, ya, memperoleh kesembuhan dan akhirnya sembuh. Ya, kemudian ada, ya, salah seorang yang menjadi teman duduk raja, seorang yang buta. Ketika mendengar pemuda itu sanggup untuk mengobati segala macam penyakit, ya, maka dia datang kepada pemuda itu. Ya, oleh pemuda itu dikatakan, saya tidak punya kekuatan untuk menyembuhkan. Kalau mau, ya, silakan Anda beriman dan saya akan berdoa kepada Allah untuk memberikan kesembuhan kepada Anda. Ya, dan akhirnya orang tersebut, ya, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan matanya bisa melihat. Kemudian dia kembali untuk duduk di majelis raja. Dan raja heran, kenapa orang yang buta ini bisa melihat lagi? Maka ditanya, ya, siapa yang menyembuhkan kamu? Ya, sehingga kamu bisa melihat lagi. Dia katakan, yang menyembuhkan saya adalah Tuhan saya. Ya, adalah Rob saya. Ya, kemudian oleh sang raja, bukankah aku adalah Robmu? Ya, orang itu mengatakan, tidak, Robku adalah Allah. Ya, Robku adalah Allah yang telah menyembuhkan dia kedua mataku yang buta ini. Ya, maka raja marah dan bertanya, siapa yang mengajari dia? Ya, tentang ajaran tauhid itu, ya, maka disebutkan yang mengajari adalah pemuda tadi. Ya, kemudian pemuda tadi dihadirkan dan ditangkap oleh raja. Kemudian ditanya, siapa yang mengajari dia? Dan disampaikan kalau yang mengajari dia adalah pendeta yang tinggal di gua. Kemudian pendetanya pun akhirnya ditangkap dan dibawa ke raja. Nah, semuanya diminta untuk murtad, ya, untuk keluar dari ajaran tauhid mereka. Ya, namun, ya, mereka tidak mau. Ya, karena keimanan itu kalau sudah menghujam di dalam hati, ya, susah untuk dikeluarkan. Ya, maka akhirnya oleh raja, ya, teman, ya, satu majelisnya itu diancam untuk dibunuh. Kalau dia tidak mau meninggalkan agamanya, maka dia tetap berpegang dengan agamanya. Ya, kemudian diambilkan gergaji dan dibelah dua tubuhnya. Ya, sehingga dia meninggal. Ya, meninggal dalam keadaan pertahankan imannya. Kemudian pendeta tersebut juga sama. Ya, akhirnya dia memilih untuk mati dan akhirnya ketika dibelah dua tubuhnya dia mati. Dan si pemuda ini kenapa tidak dibunuh di awal? Karena penyihir butuh pemuda itu karena dia yang melanjutkan, ya, pekerjaan, ya, penyihir ketika dia tidak ada, karena ilmu penyihir sudah diajarkan kepada pemuda itu. Makanya, ya, raja menakut-nakuti dia agar dia kembali kepada ajaran yang diajarkan oleh penyihir. Ya, akhirnya dia ditakuti dengan, ya, dibawa ke puncak gunung, ya, untuk dilemparkan ke kawah gunung. Ya, tapi dia berdoa kepada Allah agar Allah selamatkan dia, maka pasukan yang bawanya ke atas gunung semuanya Allah jadikan, ya, masuk ke dalam kawah dari gunung tersebut. Dia kembali, ya, kepada raja, ya, untuk mendakwahi raja. Oleh raja kemudian dibawa ke tengah lautan. Ya, maka di tengah lautan itu Allah hadirkan gelombang yang besar sehingga seluruh pasukan yang membawa dia,
ya tenggelam di lautan dan dia berhasil selamat, kemudian dia kembali kepada raja. Ya, dan dia sampaikan kepada raja dia tidak akan bisa yang membunuh dirinya, dan kalau raja mau membunuh dirinya, kumpulkan semua rakyat ya di satu tempat, ya di satu waktu, ya kemudian disitulah raja bisa membunuh dirinya. Maka akhirnya raja mengumpulkan ya seluruh rakyatnya, dan ketika dia mencoba untuk memanah pemuda itu, ya tidak bisa mengenai pemuda tersebut, sampai pemuda itu mengatakan, kalau Anda ingin membunuh saya, ya maka sebelum memanah, ya maka katakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut Rob, ya Tuhannya pemuda ini. Maka akhirnya raja melakukan apa yang disarankan ya oleh pemuda tersebut, dan panah dilepaskan, ya hanya menyerempet bagian pelipis dari pemuda itu, ya tapi akhirnya pemuda itu meninggal. Dan ketika pemuda itu meninggal, semua rakyat yang mendengar, ya yang mendengar bahwasanya raja tidak bisa membunuh pemuda itu, tapi ketika dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya baru bisa membunuh pemuda itu, maka benarlah ajaran yang dibawa oleh ya pemuda ini. Akhirnya seluruh rakyat yang ada, ya mereka menyatakan keimanannya, mengimani ajaran pemuda ini, yang dalam hal itu adalah agama Nasrani. Agama Nasrani yang masih benar, agama Nasrani yang masih lurus. Ya walaupun minoritas, tapi inilah ya potret masyarakat yang beriman hanya beribadah kepada Allah. Ya makanya kalau di surat Al-Buruj dikatakan innalladzina fatanul mu'minin. Ya sesungguhnya orang-orang yang menimpakan hukuman kepada orang-orang beriman. Nah, saat itu orang yang beriman adalah orang-orang Nasrani ini. Sehingga akhirnya ya raja dan pengikutnya marah dan dibuatkan parit yang dikenal dengan Ukhdud, ya kemudian dinyalakan api dan semua dimasukkan ke dalam ya nyala api tersebut, dan satu orang berhasil lolos. Ya satu orang inilah yang pergi ke Raja Romawi, ke Kaisar Romawi, ya karena kesamaan agama walaupun hakikatnya beda. Ya agama yang dianut oleh Romawi Nasrani, tapi Nasraninya adalah Trinitas. Tapi yang di Yaman tadi itu Nasrani, tapi Nasraninya masih lurus. Ya tapi karena kesamaan penyebutan sebagai agama Nasrani, ya oleh Kaisar Romawi ingin untuk membantu dan membalas dendamkan atas perbuatan raja tersebut, tapi karena terlampau jauh jaraknya, maka dia mengirim orang tersebut dan juga surat ke Raja Habasyah yang ada di Ethiopia, yang secara jarak ya kepada Yaman, ya tinggal menyeberang ya lautan yang tidak terlampau jauh sudah sampai di Yaman. Dan akhirnya Raja Habasyah yang juga sama beragama Nasrani mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Aryat. Ya, yang dipimpin oleh Aryat untuk menyerang orang-orang Yaman yang telah membantai orang-orang Nasrani. Dan akhirnya ketika tiba di Yaman, ya Aryat dan pasukannya berhasil ya untuk mengalahkan orang-orang Yaman ini. Maka Yaman menjadi wilayah Habasyah atau Ethiopia yang masyarakatnya tadi akhirnya beragama Nasrani. Ya beragama Nasrani. Nah, Aryat lama-kelamaan dia melakukan ya banyak pelanggaran, ya banyak kezaliman, bahkan kepada tentara Habasyah sendiri, maka dia tidak disukai. Bahkan oleh orang-orang Habasyah, ya maka panglima yang lain, ya pemimpin yang lain Abraha, ya menangkap yang demikian itu, sehingga dia membuat kekuatan baru untuk menandingi Aryat, dan akhirnya terjadi perang antara kubu Abraha dan kubu Aryat. Ya, terjadi perang antara kubu Abraha dan kubu Aryat, dan Abraha mengatakan kepada Aryat, ini kalau kita berperang ya dengan pasukan kita, maka yang rugi adalah Habasyah. Orang Yaman bisa kembali mengambil alih kekuasaan, di mana ya ketika pasukan Habasyah melemah, ya pasukan Yaman bisa mengalahkan mereka. Ya maka Abraha mengusulkan untuk duel ya dirinya dengan Aryat, siapa yang menang maka dia menjadi pemimpin yang ada di Yaman. Sebagian menjelaskan Abraham melakukan kecurangan ya dengan menyiapkan orang-orang untuk membunuh Arya. Ya namun sebagian mengatakan memang terjadi duel antara Abraha dengan Arya, dan dalam duel itu ya dikatakan Abraha terkena tebasan di hidungnya sehingga disebut di Abraha al-Ashram, ya tapi dia berhasil membunuh Arya. Ya maka yang jadi pemimpin Habasyah di Yaman ya adalah Abraha karena dia berhasil membunuh Arya. Namun
ya Raja Habasyah tidak terima ketika panglimanya digulingkan, panglimanya dibunuh. Dia berjanji, bernadar untuk datang dan menginjakkan kakinya di tanah Yaman dan menggunduli Abraha. Ya, sebagai bentuk penghinaan. Ya, maka Abraha yang niat awalnya memang tidak untuk melawan Raja Habasyah. Ya, tapi lebih kepada menggulingkan Aryad, maka dia ingin menunjukkan loyalitasnya. Ya, maka dia potong sendiri rambutnya sampai gundul, ya, dan diambil tanah Yaman dan dikirimkan ke Raja Habasyah untuk diinjak sehingga tidak perlu datang ke Yaman dan tidak perlu repot-repot menggunduli ya rambut Abraha. Abraha sudah menggunduli rambutnya sendiri ya sebagai bentuk kesetiaan kepada ya Raja Habasyah. Dan ya akhirnya oleh Raja Habasyah diterima apa yang menjadi permohonan dari Abraha, ya, dan Abraha merasa belum sepenuhnya tenang ya sebelum memberikan persembahan kepada ya Raja Habasyah. Akhirnya dia bangun gereja yang besar ya sebagai bentuk loyalitas kepada Raja Habasyah, dan gereja besar inilah yang disebut dengan Qulais, dan dia meminta orang-orang Arab untuk mendatangi Qulais. Tapi ketika dia tahu ya di Jazirah Arab itu ada satu bangunan yang disucikan oleh bangsa Arab, ya, maka dia merasa tidak mungkin orang-orang ini ya akan datang ke Qulaisy selama masih ada Ka'bah. Ya, selama masih ada Ka'bah. Terlebih ketika salah seorang suku Badui ya mengotori Qulaisy dengan kotorannya. Maka Abraha tidak terima ya, dan ya akhirnya dia eh, ya menyiapkan pasukan bergajah untuk menyerang dan menghancurkan Ka'bah. Ya motifnya banyak, tapi yang tersampaikan ya adalah dia ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, inilah yang menjadi ya sebab ya kenapa kemudian di Yaman itu ada Abraha yang berasal dari Habasyah yang beragama Nasrani, dan juga kenapa dia punya gajah, gajah yang besar, yaitu gajah-gajah Afrika yang diseberangkan ya ke Yaman. Ya, dan sampai kemudian bersambung dengan peristiwa penghancuran pasukan bergajah. Nah, saat ya Abraha dan pasukannya ya sudah dekat dengan Mekah, ya, maka dia meminta pasukannya untuk menyelidiki kondisi yang ada di sekitar Mekah, dan mereka mengambili unta-unta milik ya orang-orang Mekah, termasuk milik Abdul Muttalib yang berjumlah 200 ekor unta. Nah, di sini dikatakan dialog Abdul Muttalib dan Abraha. Saat pasukan Abraha mendekati Mekah, mereka menyita 200 ekor unta milik Abdul Muttalib, ya kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abdul Muttalib mendatangi Abraha, ya, karena kewibawaannya. Abraha turun dari singgasananya untuk duduk bersamanya di lantai. Ya, Abdul Muttalib hanya meminta untanya dikembalikan. Ya, Abraha terheran-heran. Mengapa ia meminta unta? Ya, tapi tidak membela Ka'bah yang akan dihancurkan. Ya, Abdul Muthalib menjawab, aku adalah pemilik unta-unta itu, dan rumah ini atau Ka'bah memiliki ya Tuhan yang akan menjaganya. Ya, jadi ketika Abraha ya menyita 200 ekor unta milik Abdul Muthalib, dan 200 ekor unta itu bukan jumlah sedikit, dia jumlah yang besar. Ya, dan Abdul Muthalib kemudian mendatangi Abraha, dan ketika bertemu dengan Abraha, ya, maka Abraha melihat wajah Abdul Muttalib, ya, seorang yang penuh dengan wibawa. Ya, seorang yang penuh dengan wibawa. Maka tidak enak kalau dia duduk di singgasana dan Abdul Muttalib duduk di bawah. Ya, maka dia sebetulnya ingin mendudukan Abdul Muttalib di samping dia. Ya, di atas singgasananya, tapi yang demikian ya tidak juga bisa dia lakukan. Ya, masa ya orang asing diajak duduk di atas singgasananya, maka dia lebih memilih ya untuk turun, ya, duduk di samping Abdul Muthalib, kemudian berbicara terkait dengan Ka'bah. Ya, tapi Abdul Muthalib ketika datang kepada Abraha bukan sebagai seorang yang pengecut, ya, tapi sebagai seorang yang punya keimanan yang luar biasa. Ya, maka dia hanya menuntut agar 200 ekor untanya dikembalikan. Dan ketika Abraham mulai hilang kekaguman kepada Abdul Muttalib, ya masa iya, justru dia lebih memperhatikan unta-untanya
dan tidak memberikan perhatian terhadap Ka'bah yang akan dihancurkan. Ya, tapi di situ kemudian Abdul Muthalib mengatakan, Ana Rabbul Ibil. Ya, aku adalah pemilik unta-unta itu. Ya, wa inna lil bait Rabban sayahmi. Tapi untuk al-bait, untuk Ka'bah itu punya Rabb sendiri yang akan menjaganya. Ya, jadi permintaan Abdul Muthalib bukan ya permintaan orang yang pengecut, tapi orang yang tahu ya tentang kudrahnya Allah Subhanahu wa taala, tentang ya kemuliaan Ka'bah yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ya akhirnya kemudian Abdul Muthalib diberikan unta-untanya ya dan kembali kepada keluarganya, dan dia perintahkan masyarakat ya Mekah untuk keluar sementara waktu ya dan bersembunyi berlindung di atas ya bukit-bukit ya melihat bagaimana yang terjadi dengan pasukan bergajah yang hendak ya menghancurkan Ka'bah ini. Nah, kehancuran pasukan Abraha. Ya, kehancuran pasukan Abraha. Saat gajah diarahkan ke Ka'bah, ya gajah itu menderum, mogok, ya dan tidak mau bergerak. Namun jika diarahkan ke arah lain, ya Yaman atau Syam, ya gajah itu berlari kencang. Ya Allah mengirimkan burung ababil yang membawa batu dari tanah yang terbakar atau sijil. Batu-batu tersebut yang menghancurkan pasukan gajah hingga mereka menjadi seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ya sebagaimana yang Allah terangkan di dalam ya surat Al-Fil, Abraha tewas secara mengenaskan, anggota tubuhnya terlepas satu persatu ya dalam perjalanan pulang ke Yaman. Ya jadi eh ya kisah penghancuran pasukan bergajah yang Allah Subhanahu wa taala abadikan ya di dalam surat Al-Fil. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala alaihim tayran ababil ya tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ya tidakkah kamu melihat apa yang dilakukan oleh Rabbmu terhadap pasukan bergajah? Ya dan gajahnya tidak satu. Ya gajahnya tidak satu. Ya gajahnya banyak. Tapi ketika Allah menyebut al-fil satu, ya seolah satu gajah ini yang dia menjadi komando untuk gajah-gajah yang lain. Ya berarti ini gajah yang sudah terlatih. Ya tapi ketika Allah mencegah ya gajah-gajah tersebut untuk menghancurkan Ka'bah, ya mudah bagi Allah untuk menjadikan gajah itu mogok dan tidak mau bergerak. Ketika diarahkan ke yang lain, ya dia mau bergerak. Ya dan Allah mengatakan, ya alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka ya di dalam kerugian. Dan kata kait, ya tipu daya adalah sesuatu yang di dalam hati inginnya apa, yang disampaikan inginnya apa. Nah, itu makna dari kait. Ya, makanya kalau Abraha itu ingin menghancurkan Ka'bah, semua orang sudah tahu. Pasti tidak Allah gunakan kata kait ya untuk yang seperti itu. Makanya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menerangkan ya di dalam tafsir beliau, ya ada motivasi yang lain dari Abraha ya di dalam ya pasukan yang dia bawah itu, ya bukan sekedar menghancurkan Ka'bah, tapi ada motif yang lain. Ya karena bayangkan ya kalau dia hancurkan Ka'bah, kemudian dia biarkan orang-orang Quraisy yang menjadi pelayan Ka'bah itu tetap ada. Ya maka akan dibangun ulang ya oleh orang-orang Quraisy. Ya maka bisa jadi keinginan dia setelah menghancurkan Ka'bah adalah membantai habis ya orang-orang Quraisy. Ya dan menjadikan para wanitanya dan anak-anaknya sebagai budak, sebagai tawanan. Ya maka Allah Subhanahu wa taala tidak ridho. Ya kenapa? Karena di antara mereka ya ada Bunda Aminah yang sedang mengandung ya bayi yang penuh dengan keberkahan, ya bayi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya maka ya kalau kita tadabburi Al-Qur'an, kita akan tahu sebab Allah menghancurkan pasukan bergajah. Ya di samping Allah menjaga Baitullah, menjaga rumahnya, bukan untuk membela orang-orang Quraisy. Kenapa? Orang-orang Quraisy itu musyrik. Ya mereka penyembah berhala, walaupun mengimani Allah pencipta mereka, tapi mereka penyembah berhala. Ya adapun Abraha dan pasukannya orang-orang Nasrani. Ya walaupun ya mereka juga kafir,
ya tapi ya masih mengimani Allah secara umum, ya walaupun mereka meyakini Isa sebagai ya sebagai Tuhannya. Tapi mana yang lebih dekat? Ya agama orang-orang Mekah, ya kesyirikan, atau agama orang-orang Nasrani? Yang lebih dekat adalah agama orang-orang Nasrani dengan kebenaran, walaupun sama-sama menyimpangnya. Buktinya apa? Ketika terjadi peperangan antara Persia dengan Romawi, Persia peradaban yang menyembah api yang tidak memiliki kitab suci, Romawi beragama Nasrani walaupun menyimpang, ya tapi punya kitab suci. Ya umat Islam lebih senang kalau yang menang adalah Romawi karena kedekatan ya ajaran, ya karena mereka ahlul kitab, dan orang-orang musyrik itu lebih senang kalau yang menang adalah Persia, bangsa yang tidak punya kitab suci. Nah, ini menunjukkan bahwasanya agama Nasrani lebih dekat kepada kebenaran dibandingkan dengan ya kemusyrikan. Tapi kenapa Allah hancurkan Abraha yang Nasrani itu? Ya berarti bukan untuk melindungi orang-orang Quraisy, tapi secara khusus melindungi ya janin yang mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kalau kita tadabburi Al-Quran, dan ini menarik ya, ini di beberapa tahun yang lalu didapati ya satu fakta yang baru terkait dengan keluarga surat dalam Al-Quran. Jadi surat-surat yang diawali dengan awalan yang sama atau ditutup dengan penutup yang serupa, itu menjadi satu kesatuan. Nah, ada satu surat yang berbicara tentang eh, ya Nabi Musa alaihissalam, kemuliaan dan kedudukan Nabi Musa alaihissalam, dan itu surat Toha. Ya, jadi surat Toha itu Allah berbicara terkait dengan kemuliaan Nabi Musa alaihissalam. Nah, apakah kemudian kita mengatakan Nabi Musa lebih mulia daripada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, di mana Nabi itu disuruh untuk belajar ya dari kisah Nabi Musa dan Bani Israel. Dan banyak kisah di Al-Quran isinya adalah kisah Nabi Musa dan Bani Israel. Apakah Nabi Musa lebih mulia? Ya, jawabannya tidak. Ya, karena surat Toha yang ditutup dengan alif maksura, ya alif bengkok, yaitu nanti ada surat-surat yang lain yang ditutup dengan penutup yang serupa. Ya nanti ada surat An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya nanti ada surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ada surat Al-Lail, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Ya wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Dan ada surat Ad-Duha, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan Ad-Duha ini adalah suratnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi surat yang berbicara terkait dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat perbandingan ya yang ada di surat Toha dengan yang ada di surat Ad-Duha. Di surat Toha itu ketika Nabi Musa hendak menemui Allah, ya maka Allah berkata kepada Nabi Musa, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa?" Ya apa yang menjadikan ya kamu tergesa-gesa untuk bertemu dengan wahai Musa dan meninggalkan kaummu di belakang. Ya maka eh, ya Nabi Musa mengatakan, innahum ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Ya mereka di belakangku dan aku bergegas ya kepadamu agar engkau ridho. Jadi level Nabi Musa yang masih mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat di surat Ad-Duha. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Rabbmu Muhammad akan memberikan pemberian-pemberian kepadamu sampai kamu ridho. Jadi level Nabi Musa itu masih mencari keridhaan Allah. Level Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bukan hanya kemudian Allah ridho, tapi Allah akan berikan pemberian sampai Nabi ridho. Maka mana yang lebih mulia? Ya, yang lebih mulia adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan menariknya, ini ya kalau kita tadabburi Al-Quran, surat Ad-Duha dengan Al-Insyirah atau Asyarah itu turunnya berurutan. Ya, jadi tartib An-Nuzul itu berurutan. Ad-Duha dulu, baru Asyarah. Dan di dalam mushaf Al-Quran, Allah tempatkan juga berurutan setelah Ad-Duha Asyarah. Dan dua-duanya temanya sama, kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, kenapa tidak dijadikan satu surat saja? Toh kemudian turunnya berurutan, di dalam mushaf Al-Quran pun berurutan dan temanya pun sama, kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak, di sini Allah ingin tunjukkan kemuliaan beliau. Ya tidak cukup dengan satu surat, tapi
ya ya surat yang lain. Nah, apa bukti kalau Al-Insyirah atau Asyarah itu masih punya hubungan dengan ya surat Al-Duha dan keluarga dari surat Al-Duha termasuk surat Toha. Ya di surat Toha, permintaan Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya wahai Rabbku, lapangkan untukku dadaku. Ya, jadi level Nabi Musa masih meminta kelapangan dada. Dan di surat Al-Insyirah dikatakan alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami lapangkan untukmu dadamu? Ya wahai Muhammad. Ya Nabi Musa masih minta, ya Allah sudah kasih kelapangan dada untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membuktikan surat Al-Insyirah ini punya korelasi dengan ya keluarga dari surat Al-Duha termasuk surat Toha. Dan alam nashrah laka sadrak diawali dengan alam. Ya cari surat yang lain yang diawali dengan alam, dan itu surat Al-Fil bahasan kita. Ya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dan lihat ya di surat Toha Nabi Musa itu ya dipungut oleh keluarga Firaun, dididik, dan dia harus berusaha sendiri sampai bisa mengalahkan Firaun. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saking mulianya, bahkan sebelum lahir Allah hancurkan musuhnya yang ingin melakukan kejahatan terhadap dirinya, yaitu Abraha. Ya makanya kata kaid, ya sesuatu yang dia menampakkan itu, ya tapi Allah bukan hanya sekedar menjaga Baitullah, tapi ingin menjaga nabinya, ya agar tidak terjadi apa-apa ketika Abraha dan pasukannya itu membantai orang-orang Mekah. Jadi sebelum lahir pun musuhnya sudah Allah binasakan. Jadi mana yang lebih hebat? Nah, jadi sirah nabawiyah kalau kita bedah dengan surat-surat Al-Quran begitu luar biasa. Nah, itu terkait dengan ya penghancuran pasukan berkaca. Ya, dan ababil itu bukan nama burung. Ya, karena ababil adalah jamaah. Ya, berkelompok. Jadi burung yang berkelompok. Ya, dikatakan ya masing-masing burung membawa 3 batu. Ya, 2 di kakinya dan 1 di paruhnya. Ya, dan ketika dilemparkan, efeknya apa? Kulit melepuh. Ya, dan ya anggota tubuh itu berguguran satu demi satu. Termasuk Abraham masih hidup ya dari serangan itu, dan dia minta dibawa kembali ke Yaman, dan di sepanjang perjalanan ya anggota tubuhnya lepas satu demi satu, dan ketika dia tiba di Yaman ya dia meninggal di sana. Ya dia meninggal di sana. Dan nanti kemudian terjadi gerakan. Ya terjadi gerakan penggulingan orang-orang Habasyah oleh penduduk asli, di mana nanti pemimpin mereka minta bantuan kepada Persia. Yang singkat cerita, nanti anak turun Abraha dikalahkan oleh ya pasukan Persia. Kenapa Yaman akhirnya menjadi wilayah Persia, yang nanti gubernur terakhirnya adalah Badan, yang Badan itu beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya nanti akan kita bahas ketika beliau menyurati raja-raja dunia. Nah termasuk nanti ya Kisra Persia, ya Badan gubernurnya yang ada di Yaman, ya nanti beriman kepada Nabi SAW. Nah ini alur kisah agar kemudian kita paham ya kemarin dari kisah Nabi Ibrahim ya sampai kemudian terjadinya kesyirikan, ya kemudian dari kisah Ashabul Ukhdud ya yang diterangkan di dalam Al-Qur'an, yang diterangkan di dalam hadits Nabi Muhammad SAW, sampai surat Al-Fil berbicara tentang penghancuran pasukan bergajah ya sampai nanti kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW.